Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan materi yaitu konsep iman. Anggota kelompok yang pertama Arif Rahino, yang kedua tadi Widiawati. Materi yang pertama yaitu pengertian iman. Kata iman berasal dari bahasa Arab al-imanu yang berarti yakin atau percaya. Sedangkan secara bahasa iman diambil dari kata kerja amanah dan yu'minu yang mempunyai arti percaya atau membenarkan. Sedangkan menurut istilah iman adalah membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Menurut para imam dan ulama telah mendefinisikan istilah iman. Yang pertama yaitu Imam Ali bin Abi Thalib. Iman itu ucapan dengan lidah dan kepercayaan yang benar dengan hati dan perbuatan dengan anggota. Yang kedua Aisyah radhiyallahu anhu, iman kepada Allah itu mengakui dengan lisan dan membenarkan dengan hati dan mengerjakan dengan anggota. Imam Al-Ghazali, pengakuan dengan lisan, membenarkan pengakuan itu dengan hati dan mengamalkannya dengan rukun-rukun. Terdapat perbedaan pandangan mengenai arti iman secara istilah ini di kalangan umat Islam sendiri. Perbedaan tersebut merupakan akibat persoalan politik yang muncul setelah wafatnya Nabi dan berkembang menjadi persoalan teologis di kalangan umat Islam. Dalam sejarah perkembangan ilmu kalam, konsep iman terbagi dalam 3 golongan, yakni yang pertama, iman adalah tasdik dalam hati akan wujud Allah dan keberadaan Rasul-Nya. Menurut konsep ini, iman dan kufur semata-mata urusan hati, bukannya apa yang terlihat dari luar. Jika seseorang sudah tasdik membenarkan dan meyakini akan adanya Allah, maka ia telah disebut beriman, sekalipun perbuatannya belum sesuai dengan tuntutan ajaran agamanya. Konsep iman ini banyak dianut oleh mazhab Murji'ah, penganut Jahamiyah, sebagian kecil Asy'ariyah. Yang kedua, iman adalah tasdik dalam hati dan diikrarkan dengan lisan. Dalam konsep iman ini, seseorang digolongkan beriman jika ia telah mempercayai dalam hatinya akan keberadaan Allah dan mengucapkan kepercayaan tersebut dengan lidah. Antara keimanan dan amal perbuatan manusia tidak dapat hubungan apapun. Sebab yang terpenting dalam iman adalah tasdik dan ikrar. Konsep keimanan seperti ini dianut oleh sebagian pengikut Mahmudiyah 8 dan juga masyhur di kalangan ahli fikih, ahli ibadah pada aliran Murji'ah. Yang ketiga, iman adalah tasdik dalam hati, ikrar dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Dalam konsep ini, antara iman dan perbuatan manusia terdapat keterkaitan. Sebab keimanan seseorang ditentukan pula oleh amal perbuatannya. Konsep keimanan semacam ini banyak dianut oleh golongan Khawarij dan Mu'tazilah. Yang selanjutnya yaitu karakteristik iman. Iman memiliki karakter atau sifat, yaitu yang pertama, iman itu bersifat abstrak. Dengan pengertian manusia tidak dapat mengetahui atau mengatur kadar keimanan orang lain. Iman bersifat abstrak karena iman ada dalam hati dan isi hati tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang tersebut. Namun meskipun demikian, ada sebuah hadis yang memberikan petunjuk kepada kita bahwa meskipun iman bersifat abstrak, tetapi iman dapat diidentifikasi maksudnya dari amalia dan ketaatan seseorang dalam menjalankan agamanya. Nabi bersabda, apabila seseorang membiasakan dirinya pergi ke masjid, maka persaksikanlah bahwa orang tersebut beriman. Yang kedua, iman bersifat fluktuatif, artinya naik turun, bertambah dan berkurang. Bertambah karena melaksanakan ketaatan dan berkurang karena melakukan kemaksiatan. Kondisi iman bersifat fluktuatif ini karena iman bertempat dalam hati, yang mana karakter dasar hati adalah berubah-ubah dan tidak tetap dalam satu kondisi. Hati kadang senang, sedih, rindu, cinta, benci, sehingga dalam bahasa Arab hati dinamai kolbun. Asy'ari menyebutkan, sesungguhnya hati disebut al-kolbun tiada lain karena hati selalu bolak-balik dan berubah. Oleh karena itu, iman mesti dijaga dan dipupuk.
Iman itu ibarat tanaman yang mesti dipupuk dan dipelihara dengan baik. Karena apabila iman tidak dipelihara dan dipupuk dengan baik, bisa saja iman itu akan mati, ataupun kalau tidak mati, iman itu tidak akan tumbuh dengan baik dan tidak akan berbuah amal kebaikan seperti tanaman yang tidak terurus dan ditelantarkan, yang mungkin mati, mungkin hidup, tetapi tidak berbuah atau tidak menghasilkan. Di antara hal-hal yang harus dilakukan untuk memelihara dan memupuk keimanan adalah mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, mendasari cita-citaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi anugerah iman yang kuat dan senantiasa mengamalkan ajaran-ajaran agama dengan konsisten. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Perbaruilah imanmu." Lalu para sahabat bertanya kepada Rasul, "Bagaimana kami memperbarui iman kami?" Beliau menjawab, "Perbanyak menyebut la ilaha illallah." Yang ketiga, iman itu bertingkat-tingkat. Artinya tingkat dan kadar keimanan dalam hati seseorang beriman itu berbeda dan tidak sama. Ada yang kuat, ada yang lemah imannya. Kadar dan kualitas keimanan Abu Bakar dan sahabat-sahabat Nabi tentunya berbeda dengan keimanan orang-orang sesudahnya. Al-Quran pun dalam meredaksikan orang-orang yang beriman ada kalanya menggunakan kata alladzina amanu dan terkadang menggunakan kata al-mu'minun. Ada perbedaan makna antara kedua kata tersebut. Kata alladzina amanu mengandung arti seluruh orang yang beriman, baik yang kuat imannya, yang sedang imannya, maupun yang lemah imannya. Sedangkan kata al-mu'minun mengandung arti orang mukmin yang memiliki kualitas keimanan yang sempurna. Yang selanjutnya yaitu tingkat iman. Iman menurut Islam memiliki tingkat-tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi yaitu tingkatan iman yang dimiliki Nabi dan Rasul. Para ulama telah sepakat membagian hakikat iman menjadi 5 bagian atau tingkatan, yaitu iman al-wasitu, yaitu suatu tingkatan iman yang tidak akan pernah berkurang dan tidak pula bertambah. Tingkatan iman ini dimiliki oleh para malaikat yang senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman al-maksum, yaitu iman yang ada pada diri Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana tingkatan iman ini tidak akan pernah berkurang dan akan terus bertambah seiring wahyu datang kepadanya. Iman al-makabul, yaitu iman yang dimiliki oleh kaum muslim, di mana iman pada tingkatan ini akan selalu bertambah apabila mengerjakan amal kebaikan dan akan berkurang apabila melakukan maksiat. Iman al-maukur, yaitu iman yang dimiliki oleh ahli bid'ah, yaitu yang ditangguhkan, di mana jika berhenti melakukan bid'ah maka iman akan diterima. Di antaranya kaum Rafidah atau dukun sihir dan yang sejenisnya. Iman al-mardud, yaitu iman yang ditolak, di mana iman ini yang dimiliki oleh orang-orang musyrik. Yang selanjutnya itu relasi iman dari amal. Yang pertama, iman menurut aliran Khawarij, kaum Khawarij berpendapat bahwa yang dikatakan iman itu bukan pengakuan dalam hati dan ucapan lisan saja, tetapi amal ibadah menjadi rukun iman saja. Menurut Khawarij, orang-orang yang mengerjakan sholat, puasa, zakat, dan lain-lain, maka orang itu kafir. Tegasnya, sekalian yang berbuat dosa baik besar maupun kecil, maka orang itu kafir, wajib diperangi dan boleh dibunuh, boleh dirampas hartanya juga. Yang kedua, iman menurut aliran Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa orang mukmin yang mengerjakan dosa besar
dan mati sebelum taubat tidak lagi mukmin dan tidak pula kufur, tetapi dihukumi sebagai orang fasik. Yang ketiga, menurut aliran Murji'ah, di antara kalangan Murji'ah yang berpendapat senada adalah subsekte Al-Jamiyah, As-Salihiyah, dan Yunusiyah. Mereka berpendapat bahwa iman adalah tasdik secara qalbu saja atau ma'rifah Allah dengan qalbu, bukan dengan demonstrasi baik dalam ucapan maupun tindakan. Oleh karena itu, jika dengan seseorang telah beriman dalam hatinya, ia telah dipandang sebagai seseorang mukmin meskipun penampakan tingkah laku seperti Yahudi dan Nasrani. Iman menurut aliran Asy'ariyah agak pelik untuk memahami makna iman yang diberikan oleh Abu Hasan Al-Syar'i, sebab di dalam karya-karyanya seperti Muqalat, Al-Ibanah, dan Al-Lumah, ia mendefinisikan iman secara berbeda-beda. Dalam Muqalat dan Ibanah disebut bahwa iman adalah qaul dan amal dan dapat bertambah serta berkurang maksudnya.